Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Kenan Argi Ahnaf dari kelas Informatika 6 dengan NIM 22114920. Saya di sini akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Sejarah Perkembangan Komputer. Tentunya membahas tentang sejarah tidak bisa terlepas dari kata belakang. Belakang di sini tuh kita kembali ke masa lampau. Menilik sejarah seperti itu ke belakang, asal mula komputer tidak jauh dari alat hitung. Pasalnya, komputer berasal dari bahasa Latin komputer dan bahasa Inggris to compute, yang sama-sama bermakna menghitung. Oleh sebab itu, penemuan alat hitung dijadikan sebagai salah satu tonggak sejarah komputer. Alat hitung yang menjadi cikal bakal komputer bernama Abacus. Mengutip laman sumber belajar Kemendikbud, Abacus adalah salah satu alat hitung kuno yang dipakai bangsa Romawi kuno dan Yunani kuno. Abacus dipakai dalam penghitungan sehari-hari layaknya kalkulator di masa sekarang. Sekitar 30 tahun setelah Pascal menemukan kalkulator otomatis, matematikawan Jerman bernama Gottfried Wilhelm Leibniz mengembangkan kalkulator sebelumnya yang dengan menambahkan sistem bilangan biner. Sistem tersebut membantu mesin untuk menangani perhitungan lebih mudah ketimbang sistem desimal. Leibniz juga menambahkan roda gigi untuk perhitungan perkalian dan pembagian. George Boole kemudian mengembangkan ini untuk menggunakan matematika biner. Ilmuwan Inggris ini memakai sistem bilangan biner dalam menemukan tipe baru pada matematika yang kemudian dikenal dengan aljabar Boolean dan logika Boolean. Sementara itu, keberadaan komputer modern tidak lepas dari peran Charles Babbage. Kemudian perangkat komputer yang pertama ada dari tahun 1956 sampai 1963. Pada saat itu komputer pertama dikembangkan untuk pesawat dan peluru kendali. Komputer generasi pertama ini digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer ini menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori. Komputer generasi pertama ini sangat mahal dan besar. Besarnya bisa mengisi seluruh ruangan. Contohnya ENIAC, komputer elektronik pertama di dunia yang mempunyai bobot 30 ton, panjang 30 meter, dan tinggi 2,4 meter. Komputer generasi pertama juga mengandalkan machine language, yaitu level bahasa pemrograman paling rendah yang bisa dimengerti oleh komputer. Bahasa pemrograman ini hanya bisa menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu, serta butuh waktu berhari-hari bahkan berminggu-minggu untuk menyetel suatu perhitungan. Lalu selanjutnya ada komputer generasi kedua. Nah, komputer generasi kedua ini mulai berkembang dari tahun 1956 hingga tahun 1963. Pada masa ini transistor sudah mulai diciptakan, sehingga pada masa ini wajah komputer atau bentuk-bentuk komputer dari generasi pertama itu sudah berubah. Nah, transistor ini fungsinya adalah menggantikan tabung hampa dan memulai perkembangan komputer generasi kedua. Transistor jauh mengungguli tabung hampa dan memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi pada masa itu. Tapi bila dibandingkan dengan pendahulunya, jangan dibandingkan dengan masa sekarang. Selain itu, pada generasi ini juga dilakukan pengembangan memori inti magnetik. Secara umum, komputer generasi kedua sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kapasitas memorinya sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasinya pun juga sudah cepat. Pengembangan komputer generasi ketiga dimulai dari tahun 1964 sampai dengan 1971. Jadi pengembangan integrated circuit atau IC menjadi penanda komputer dari generasi ketiga ini. Nah, dalam pemakaian komputer generasi kedua, transistor membuat komputer menjadi lebih panas. Hal ini yang menyebabkan komputer generasi kedua mulai ditinggalkan karena thermalnya itu yang membuat komputer ini cepat ditinggalkan karena tidak efisien lagi. Kemudian pada tahun 1958, Jack Billy menciptakan Integrated Circuit Chip atau IC. Nah,
IC ini merupakan kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Jadi komputer pada generasi ketiga menjadi lebih kecil, cepat, dan murah dari komputer generasi kedua. Dan juga pada masa ini memungkinkan juga untuk dipasarkan ke khalayak umum. Lalu ada komputer generasi keempat. Nah, komputer generasi keempat ini sudah dikembangkan dari tahun 1971 dan hingga saat ini masih ikut dikembangkan. Masih dikembangkan karena teknologi ini masih sering waktu masih bisa dikembangkan lagi untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Nah, generasi keempat ini menggunakan yang namanya mikroprosesor. Nah, sebenarnya mikroprosesor ini menjadi terobosan ya dengan dalam mendatangkan komputer generasi keempat ini dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu keping silikon. Nah, komputer generasi pertama yang besarnya hingga bisa mengisi ruangan. Nah, pada saat ini nih, komputer generasi keempat sudah muat dalam genggaman manusia. Pada masa ini mulai muncul laptop yang sangat portable dan dapat dibawa kemana-mana. Seiring komputer-komputer kecil ini menguat, mereka dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan yang akhirnya mengawali perkembangan internet. Seperti itu. Lalu lanjut pada generasi terakhir atau generasi yang ada saat ini, yaitu komputer generasi kelima, ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Jadi dari ribuan IC kita jadikan satu menjadi sebuah mikroprosesor, dan sekarang ribuan mikroprosesor kita gabungkan lagi menjadi satu mikroprosesor. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya di tahun 1964 atau komputer di masa generasi kedua, itu memang sangat jauh berbeda sekali. Nah, komputer generasi kelima ini juga ditandai dengan munculnya semikonduktor. Ada juga komputer kuantum dengan penggunaan nanoteknologi juga akan merubah besar-besaran komputer yang kita kenal pada generasi sebelumnya. Tujuan dari komputer generasi kelima ini adalah mengembangkan komputer yang dapat merespon suara bahasa dan dapat belajar secara sadar, atau yang sering kita dengar pada saat ini yaitu AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi sebegitu saja adanya itu ya. Banyak komputer yang sudah dibuat dari tahun dulu. Sudah banyak sekali komputer yang memang dibuat untuk memajukan umat manusia. Ya, seiring dengan perkembangan zaman, kita memang tidak bisa untuk menghentikan laju dari perkembangan teknologi ini. Malah kita akan selalu mendukung untuk memajukan sebuah teknologi, atau sekedar memperbaiki yang sudah ada. Itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kurang tutur kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.